Halo, balik lagi ke channel Crypto Fighter. Nah, di video kali ini saya bakal review satu koin micin lagi ya, yaitu koin Hakuna Matata. Seperti apa videonya? Tetap simak. Tapi sebelum lanjut, minta tolong dibantu untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat, terutama bagi kalian yang baru di dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja. Nah, jadi saya bakal review Hakuna Matata koin ya. Jadi koin ini baru list di CoinGecko. Nah, dari awal sih sebenarnya saya hanya pengen mereview aja ya. Terus terang sih kalau bisa jujur sih saya belum invest ya di sini ya. Kebetulan juga aset saya banyak yang sangkut ya. Jadi saya masih nunggu itu aset biar balik dulu, baru nanti saya bakal invest di koin micin lagi. Tapi dari kemarin sih saya cek ini Hakuna Matata ini projectnya jelas sih. Kalau saya lihat ya jelas dari developer, tim, roadmap dan semuanya itu jelas, dan harganya itu sangat sangat murah ya, masih sangat murah ya. Jadi langsung saja ya kita bahasnya ya. Jadi Hakuna Matata kita bahas dari CoinGecko dulu ya. Kita cek ke CoinGecko. Nah, ini kebetulan saya pakai CoinGecko yang versi aplikasi Android. Jadi kalau kalian pengen download, itu bisa downloadnya di Play Store ya. Jadi ini lebih memudahkan kalian daripada lagi masuk ke web ya. Jadi kita hanya tinggal tap di aplikasi, langsung keluar. Atau kalau kalian pengen melihat recently add, itu tinggal ada di aplikasi ya, seperti ini ya. Jadi Hakuna Matata ini token yang baru list di CoinGecko. Kalau nggak salah itu listnya baru sehari ya, atau kemarin baru di list di CoinGecko. Jadi saya search dulu. Ini benar-benar banyak sekali ya token yang baru list di CoinGecko ya, benar-benar banyak. Jadi kebanyakan sih token-token meme untuk saat ini. Nah, ini harganya, dari harganya ya saya info dulu ya. Harganya itu masih di bawah Rp1. Terlihat ini 0,00001 US dollar ya. Terus untuk grafiknya sendiri, ini grafiknya seperti ini ya. Jadi itu udah ada peningkatan, terus sekarang masih koreksi. Di 24 jam sendiri itu dia sudah naik sekitar 25,6%. Volume transaksinya saat ini itu di 242.898 dolar ya. Terus untuk total supply sendiri itu dia 341 miliar ya, atau hampir atau hampir 1 triliun ya. Terus seperti itu. Jadi untuk bursa, jadi untuk bursanya sendiri ini kalau misalkan ada yang beli itu bisa swapnya di PancakeSwap. Jadi dia sudah istilahnya udah menaruh likuiditas di sana. Jadi kalian bisa jual dan bisa beli juga. Saya rasa sih kalau lihat dari versi aplikasi itu jadi kurang agak serak ya. Jadi saya balik aja langsung ke versi webnya ya, CoinGecko ya. Karena di versi web itu kayaknya lebih komplit ya, lebih enak lihatnya daripada yang versi aplikasi. Saya download untuk versi aplikasi hanya untuk melihat koin-koin baru ya. Jadi lebih mudah aja sih lihat-lihat koin-koin baru. Jadi kita search data ya. Kita cek BSC scan-nya dulu. Jadi seperti ini ya. Jadi total supply-nya itu sekitar 1 2 3 4 5. Jadi 1M 1T 900 miliar ya total supply-nya ya. Itu hampir 1 kuartalion. Terus untuk holdernya sendiri itu di 11.815.
Grafiknya tadi sudah, jadi kalau di web itu kelihatan semua ya grafik 24 jam sama 1 jam. Jadi per 24 jam dia ada kenaikan sebesar 25% dan 1 jamnya ada peningkatan sebesar 4%. Untuk bursanya sendiri itu masih di PancakeSwap ya. Nah, kita cek lagi, itu kita cek ke web. Kalau loadingnya agak lama, ini saya bakal skip. Nah, mereka webnya seperti ini ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, 13% passive income to holder. Jadi 13% itu bakal dipecah, 7%-nya itu untuk holder dan sisanya itu untuk token burn kalau nggak salah ya. Kemarin saya sempat baca-baca sih. Nah, ini untuk current supply-nya seperti ini ya. Jadi setiap transaksi itu bakal ada token burn ya. Ya, sistemnya seperti itu. Jadi ini current supply-nya itu sudah berkurang menjadi 895 miliar ya. 895 miliar. Itu 895 triliun ya. Nah, untuk LP feedback, PCS liquidity, passive income, the highest passive income at 13 promise static reward and burn rate. Jadi ini sudah diinfokan ya, jadi dia memberikan passive income itu 13% dikombinasikan dengan static reward dan harga yang dibakar, seperti itu. Terus sepertinya ini juga dia merupakan salah satu token finance ya, tapi token finance-nya seperti apa di sini sih sudah dijelaskan di DeFi Explain. Dan di webnya sendiri dia bernama hakunamatata.finance. Tapi di sini finance-nya apakah sama kayak swap atau farming? Seperti itu saya juga kurang begitu detail ya. Terus kita lihat roadmap ya. Jadi roadmapnya sendiri itu dimulai dari kuartal 2. Di sini sudah ada beberapa yang sudah dicentang. Jadi ini menurut saya sih, kalau saya sih proyeknya jelas, semuanya benar-benar jelas ya, dari roadmap, tim, terus dari penampilan webnya itu yang istilahnya meyakinkan seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu untuk roadmap. Jadi roadmapnya ini yang sudah centang itu sampai list di CoinGecko sama CoinMarketCap. Terus selanjutnya dia bakal exchange listing medium size bond milestone commencement. Terus di kuartal 3 ini sudah sukses untuk audit ya. Terus merchandise launch, expand charity target. Dia juga ada program charity sebenarnya. Tapi programnya charity seperti apa? Di sini sih saya belum nemuin ya. Charity-nya itu seperti apa, saya belum nemukan ya di sini ya. Enroll, marketing, bond milestone resume, NVT. Nah, ini untuk roadmapnya seperti ini ya. Jadi dia roadmapnya itu sampai kuartal 3 2022. Nah, di sini sudah Desert Finance sama Solidity Finance. Mungkin nanti auditnya yang sudah diproses itu dari Solidity Finance sama Desert Finance ya. Untuk token distributionnya seperti ini, 400 triliun pre-sale allocate pool, 250 triliun PS liquidity pool, 200 triliun burn token, 60 triliun charity pool, 50 triliun marketing pool, 40 triliun seed investment pool. 6%. Nah, seperti ini ya semua ya, untuk distribusinya semua di sini ya. Terus di sini sudah diinfokan untuk earn
Oh, untuk yang charity dulu ya, Tata Tokenomics are based on four main pillars, namely earn, burn, charity, and grow. Since Hakuna Matata coin is community driven, di sini nggak dijelaskan juga. Untuk earn-nya, jadi untuk pembagiannya ya, jadi untuk Tata ini dia ada retribusi presentasi 6% ya, dengan 7%. Oh, berarti 6% itu bakal dialokasikan untuk yang holder dan 7%-nya itu untuk token burn. Jadi kalau dari saya sih 6% itu lumayan banyak ya. Kalau 6% biasanya kalau koin-koin lain itu alokasinya cuma 3% ya untuk yang holder koinnya. Nah, ini untuk burn, ini 7% untuk burn. Value market cap. Nah, ini charity-nya ya, by the community from this 1% transaction fees your material amount. Oh, di sini ya WFP, donasinya ke WFP, WWF, Snap, atau Passive Donation, Building School. Oh, jadi dia fokusnya untuk charity-nya itu ke sekolah atau hospital dan pertanian ya. Dan job creation sih di sini. Nah, untuk salesnya di sini sudah diinformasikan tata sales dalam struktur and pas 1 quadrillion initial total supply, pre-launch minimal 0,1 atau 0,5 BNB per wallet, pre-launch harga pre-sale 14 triliun, review tata kontrak. Nah, di sini juga sudah diinformasikan ya, current supply-nya sekarang 895 triliun. Terus yang udah pegang koinnya itu sebesar 11.815 dan current price itu masih murah ya di sini ya. Terlihat 0,0000 ya, banyak ya. Terus market cap itu di 7.953. Nah, di sini dijelaskan how to buy. Kalian bisa belinya di Pancake dengan cara yang sama seperti beli koin-koin micin lain ya. Di sini juga dijelaskan dan diinformasikan tim dari Hakuna Matata ya. Nah, timnya di sini Amayot. Nah, seperti itu ya. Jadi timnya sendiri itu sudah diinformasikan di sini. Menurut saya sih ini proyeknya jelas, roadmapnya jelas, timnya juga jelas. Dan dari segi harga atau dari segi strategi ya, apa ya namanya, bukan strategi sih, dari segi sistem itu menurut saya sih untuk alokasi untuk pemegang koinnya itu lumayan besar ya, 6%. Dan setiap gini juga dia ada token burn ya, jadi 13% itu 7%-nya untuk token burn dan 6%-nya untuk pemegang token atau holders. Jadi itu menurut saya sih sirkulasi supply-nya itu bakal benar-benar cepat ya, hanya cepat berkurang maksudnya. Seperti itu kalau menurut saya ya. Jadi saya tidak ada menyarankan kalian untuk invest atau tidak. Saya di sini posisinya hanya mereview. Jadi kalian harus lakukan riset dan lakukan penelitian kalian sendiri ya, sebelum kalian memutuskan untuk investasi. Apalagi sekarang Bitcoin itu masih koreksi ya, koreksinya yang lumayan tajam, dan sekarang itu harganya mulai membaik, tapi mudah-mudahan sih kedepannya bakal recovery lagi. Kalau menurut saya, kalau misalkan nih saya punya dana lebih sih, ini waktu yang tepat saya buat invest lagi di koin micin ya, karena semua koin micin itu bakalan diskon ya, jadi harganya itu bakal turun atau koreksi. Nah, di saat seperti ini mungkin waktu yang tepat ya, tapi saya tidak ada menyarankan kalian untuk invest atau tidak. Lakukan riset dan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk investasi. Nah, untuk grafik harga kita coba cek ya di
Pukuin ya seperti apa grafik harganya biar lebih jelas ya lihatnya ya. Jadi kalau lama nanti saya bakal skip ya. Nah, untuk grafik harga sendiri, ini kalian bisa lihat ya, ini grafik harga saya pakai waktu 4 jam ya. Kalau coba kita masukkan 1 hari aja ya, biar kelihatan ya kayak gimana. Nah, grafik harga 1 harinya seperti ini ya, kalian bisa lihat ya. Jadi istilahnya kalau di sini sih ada koreksi, terus ada peningkatan lagi, terus ada koreksi, ada peningkatan lagi. Seperti itu ya grafik harga saya lakukan di time frame 1 hari. Nah, demikian dulu review dari saya untuk Hakuna Matata Coin ya, atau Tata. Jadi di sini posisi saya hanya mereview, saya tidak menyarankan untuk menginvest atau tidak. Lakukan semua dengan risiko kalian sendiri dan lakukan sesuai dengan riset dan penelitian kalian sendiri ya sebelum memutuskan untuk investasi. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa join di grup saya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terus minta tolong dibantu untuk support dengan cara subscribe ya, agar saya juga lebih bersemangat memberikan konten-konten yang menurut saya bermanfaat untuk kalian, terutama yang baru ya di dunia cryptocurrency. Demikian sih video dari saya dan see you on next video. Thank you.